Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran tahsin kita mulai, Ibu akan mengingatkan pada sebuah hadis yang mengatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalian ingin menjadi orang yang terbaik kan? Tentu ya. Makanya siswa belajar di kelas juga berharap mendapatkan ranking 1, ranking 2, ranking 3, atau minimal 10 besar. Tidak ada anak yang belajar kemudian dia berharap mendapatkan ranking 1 dari belakang, atau misalnya ranking 40 dari 41 orang. Tidak ada. Begitupun ketika mengikuti lomba, dia pasti akan berharap mendapatkan juara. Tidak ada anak yang ikut lomba lari misalnya, tiba-tiba dia mundur, bilang ke temennya, ke lawannya, udah sono kamu aja duluan, saya nanti belakangan nyusul. Nggak ada. Karena fitrahnya memang dalam hal kebaikan semua orang ingin menjadi yang nomor 1. Dan contoh tadi hanya tampil terbaik di hadapan manusia dan mungkin temannya. Ini sekarang kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara apa? Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalaupun kita belum punya kesempatan untuk mengajarkan Al-Quran, minimal kita harus semangat untuk belajar Al-Quran. Karena nanti kita belajar Al-Quran, bacaan kita bagus, insya Allah kita akan semangat membacanya setiap hari. Dan satu huruf yang kita baca akan memberikan 10 kebaikan pada kita. Kebayangkan berapa kebaikan-kebaikan yang akan kita peroleh jika setiap hari kita meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca Al-Quran di waktu yang luang, tapi betul-betul meluangkan waktu. Harus membaca Al-Quran setiap hari. Insya Allah nanti hidup kita akan menjadi lebih tenang, lebih nyaman ya, tidak galau, tidak sedih. Jadi kalau kita sedih atau galau, baca Al-Quran. Kita merasa kesepian, baca Al-Quran. Misalnya kita ditinggalkan teman ya, baca Al-Quran, bertemanlah dengan Al-Quran. Insya Allah akan lebih enak, karena berteman dengan Al-Quran itu tidak akan mudah tersinggung ya. Al-Quran itu tidak mungkin baperan, tidak mungkin akan sedikit-sedikit menyalahkan kita, tidak. Jadi sebenarnya lebih enak itu berteman dengan Al-Quran. Begitu juga ketika kita memiliki penyakit hati, iri, dengki ya. Ada teman beli handphone, kita meriang. Ada tetangga beli sepeda gunung, kita demam ya. Atau misalnya teman dapat juara, boro-boro ngucapin selamat, yang ada kita hatinya sakit. Ada tetangga mendapatkan jabatan, tiba-tiba kita membencinya tanpa alasan. Itu semua penyakit hati, dan salah satu obatnya adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah obat dari semua penyakit. Makanya pada saat wabah corona seperti sekarang ini, kita memang harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tetapi jangan lupa memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena itu tadi, Al-Quran adalah obat dari segala penyakit. Insya Allah kita sudah laksanakan protokol kesehatan, kita perbanyak bacaan Al-Quran, virus dan penyakit akan jauh-jauh dari diri kita ya. Kalau kita sehat ya, kita bebas melakukan aktivitas apapun, kita akan merasa bahagia. Orang yang bahagia akan mudah untuk mendapatkan kesuksesan ya. Dan orang yang sukses di dunia, insya Allah akan mendapatkan peluang-peluang yang lebih banyak untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Orang yang sukses dengan ilmunya di dunia misalnya, maka dia akan berpeluang untuk memperbanyak amal, memperbagus ibadah dengan ilmunya. Insya Allah akhiratnya juga akan bahagia. Begitupun dengan orang yang sukses dalam hal harta.
hartanya yang banyak dia manfaatkan untuk sedekah, untuk infak, untuk menyantuni anak yatim, untuk naik haji, untuk umroh, dan kebaikan-kebaikan lainnya, insya Allah akan membawa kebaikan di akhirat. Jadi kalau doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa agar diberi kebaikan di dunia sampai akhirat. Maka aneh ketika waktu kita di dunia hanya kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Main HP boleh ya, tetapi ada waktunya. Kalian harus mengatur waktu kapan boleh main HP, kapan harus belajar, atau kalian juga harus tahu kapan HP harus digunakan untuk belajar. Ngerumpi juga boleh, tetapi jangan sampai kita ngerumpi berjam-jam sehingga tidak ada waktu lagi untuk membaca Al-Quran. Jadi gunakan kesempatan yang ada. Setiap kali kalian melihat peluang kebaikan di hadapan kalian, maka lakukan. Jangan menunggu nanti, jangan menunggu esok hari, jangan menunggu minggu depan, bulan depan, apalagi tahun depan, karena tidak ada yang menjamin umur kita akan sampai pada waktu yang kita harapkan itu. Anak-anakku sekalian, kelak jika kalian akrab dengan Al-Quran, semangat mempelajarinya, rutin membacanya, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkannya, maka kalian akan merasa bangga ketika sebuah mahkota yang indah akan Allah hadiahkan kepada kalian di surga. Dan kalian akan merasa bahagia karena bisa memberikan hadiah jubah kebesaran untuk kedua orang tua kalian yang juga tidak kalah indahnya. Buat orang tua kalian bangga, jangan pernah kecewakan mereka. Karena ketika ridho orang tua sudah ada di tangan kalian, maka kalian akan lebih mudah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apalagi yang lebih membahagiakan bagi diri kita kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada. Karena kita hidup untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tetap semangat dalam belajar Al-Quran. Jangan bolos pada saat jadwal tahsin dan tahfidz. Besok ibu tunggu setoran hafalannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.